Bismillahirrahmanirrahim. Babul muraqabah utawi iki bab nginjen-nginjeni kaulane Allah. Nginjen-nginjen iku merasa diawasi Allah. Babul muraqabah utawi iki bab nerangaken muraqabah nginjen-nginjeni kaulane Allah. Merasa diawasi Allah. Kala isda'u sapa Allah Ta'ala Gusti Allah Ta'ala alladzi utawi zat yaraka kang ningali sapa alladzi ka ing sira hina taqumu nalikane ngadeg sira wa taqallubaka lan bolak-balike sira wa taqallubaka lan ing bolak-balike sira bisa jidina ing dalem wong kang sujud kabeh. Wa qala lan dawu sapa Allah Ta'ala Gusti Allah Ta'ala wa huwa ali utai Allah iku ma'akum nyertani sira kabeh ainama ana ngendi nggon kuntum ana sira kabeh. Kala ngendika sapa Allah Ta'ala Gusti Allah Ta'ala innallaha setune Allah iku la yakhfa ora samar alaihi ing atase Allah apa seun suci-wici fil ardi kang ana ing dalam bumi wala lan ora samar bisa mai kang ana ing dalam langit. Waqala lan dawu sapa Allah Ta'ala Gusti Allah Ta'ala inna rabbaka setune pangeran sira iku labil mirsati nyekti dat kang nginjen-nginjen panggonane kawula. Inna rabbaka setune pangeran nira iku labil mirsati nyekti dat kang nginjen-nginjen panggonane kawula. Dat kang ngawasi memantau dimanapun hamba itu berada, baik sembunyi maupun tidak sembunyi. Waqala lan dawu sapa Allah Ta'ala Gusti Allah Ta'ala ya'lamu weruh sapa Allah khainatal a'yuni ing nyidrani pira-pira
moto, wama lan barang tufi kang nyamaraken apa asuduru pira-pira ati. Allah mengetahui apa yang disembunyikan, apa yang dikhianati oleh mata. Di mata itu bisa berpengaruh orang yang jujur, orang yang bohong itu kelihatan di mata. Maka Allah mengetahui mata yang jujur, mata yang tidak jujur itu tahu. Dan apa yang disembunyikan dalam hati pun Allah tahu. Tidak ada perkara yang samar bagi Allah, apapun yang ada di langit. Dan tidak ada yang samar, tidak ada yang bisa tersembunyi dari pengawasan Allah, apapun yang ada di langit. Allah mengetahui tempat di mana hamba berada. Di gua Allah tahu, dimanapun Allah tahu. Allah akan menyertai kalian dimanapun kalian berada. Allah melihat kamu ketika kamu berdiri, ketika kamu bangun, rukuk, sujud, Allah tahu. Melihat, itulah arti muraqabah. Jadi Allah selalu mengawasi dan hamba selalu diawasi. Wal ayatu utai biro-biro ayat bil babi ing dalam iki bab iku kasiratun akeh maklumatun tur kinawruhan. Jadi ayat-ayat Al-Quran yang menerangkan bab muraqabah ini sangatlah banyak dan terkenal, sudah diketahui. Wa amal hadisu lan ana pun utai pira-pira hadis wa amal ahadisu lan ana pun utai pira-pira hadis iku pal awalu mongko utawi kang awal iku an Umar bin Khattab sangking Umar bin Khattab radhiya muga ridha sapa Allah anu sangking Umar. Kala dawuh sapa Umar bainama antarane siji waktu dalam satu waktu bainama antarane siji waktu nahnu utawi kita. Jadi maksudnya Umar dan yang lainnya. Nanu utai kita iku julusun piro-piro kang lungguh. Para sahabat duduk-duduk. Nanu utai kita iku julusun piro-piro kang lungguh inda Rasulillahi onon sandingi utusani Allah sallallahu alaihi wasallam zata yaumin dalam siji dina. Satu hari Umar beserta yang lainnya para sahabat sedang duduk-duduk di sisi Rasulullah. Id tola'a nuli muncul
nuli muncul alaina ing atase kita, tiba-tiba muncul alaina ing atase kita sapa rajulun wong lanang siji, sapa rajulun sijine wong lanang utawa sapa rajulun wong lanang sadidu bayati siabi kang banget putihe pakaian, kang banget putihe pakaiane. Sadidu bayati siabi kang banget putihe pakaiane. Sadidu sawati syari tur banget ireng rambute. Tiba-tiba ada seorang lelaki muncul di tengah-tengah sahabat, salah seorang yang berpakaian putih banget dan rambutnya terlihat hitam cemerlap, hitam kayak dilengoni, hitam kelam. La yura ora ketinggalan, la yura ora ketinggalan alaihi ngatasi rajulun apa asarus safari bekas lunga, untuk asarus safari labete lunga, bekas ya asarus safari labete atau bekas lungan. Tidak nampak seorang tadi, tidak nampak dari jarak jauh, tidak nampak dari penampilannya, tidak nampak berjalan dari arah yang sangat jauh, karena pakaiannya nicis, gak berdebu, rambutnya rapi, hitam, sepertinya enggak dari jauh lah. Kemudian datang dari negara yang jauh, kemudian naik kuda atau naik apa, itu enggak. Jadi bersih, seakan-akan berhias, kemudian langsung melangkah di satu tempat ini. Sepertinya seperti itu. Penampilannya tidak seperti orang yang baru datang dari jauh. Gitu. Wala ya'rifu lan ora kenal hu ing rajulun minna saking kita sapa ahadun wong siji. Katanya Umar, tidak seorang pun di antara kami yang kenal dengan dia. Siapa dia, tidak ada yang kenal dari semua itu. Tidak ada yang mengenalinya. Pokoknya orang baru lah. Tiba-tiba muncul, penampilannya tidak seperti orang yang datang dari jauh. Rambutnya rapi, pakaiannya tidak ada debu yang melengket, yang nempel. Kalau datang dari jauh mungkin rambutnya acak-acakan ya. Mungkin bajunya sudah belepotan. Itu enggak. Hatta jalasa hingga lungguh sapa rajulun. Ya kemudian ya, hatta jalasa hingga lungguh sapa rajulun ila Nabi maring Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, datang enggak nyapa, enggak ngapa-ngapain ya. Enggak menyapa, langsung duduk di depan ya.
depan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Langsung lungguh aja. Faas nada mongko nyendekaken sapa rajulun rukbataihi ing dengkul lorone rajulun. Pas nada mongko nyandaraken mongko nyendekaken sapa rajulun rukbataihi ing dengkul lorone rajulun ila rukbataihi maring dengkul lorone Kanjeng Nabi. Langsung duduk di depan Kanjeng Nabi sambil menempelkan kedua lututnya kedua lutut Kanjeng Nabi. Jadi dua lutut orang laki-laki ini ditempelkan ke lutut, kedua lutut Nabi, nempel lutut dan lutut berhadapan, menghadap Rasul, menghadap Nabi. Lutut nempel sama lutut berarti wis dekat ya. Wa doa lan nyelehaken sapa rajulun kafaihi ing epek-epek lorone rajulun ala fiakhidaihi ngatasi pokang lorone Kanjeng Nabi. Wa doa lan nyelehaken sapa rajulun kafaihi ing epek-epek lorone rajulun ala fiakhidaihi ing ngatasi pokang lorone Kanjeng Nabi. Bukan hanya menempelkan kedua lututnya pada dua lutut Nabi, tapi dua tangannya itu ditaruh di atas paha Kanjeng Nabi. Jadi dua tangannya laki-laki ini ditaruh di atas paha. Yes. Waqala lan takon lutut dawuh waqala dawuh sapa rajulun. Lalu kemudian si laki-laki ini berkata, Ya Muhammad, hei Muhammad, hei Muhammad, akhbir nyeritakno sira ni ing ingsun. Akhbir nyeritakno sira ni ing ingsun anil islami saking Islam. Jadi si laki ini bertanya kepada Nabi Muhammad, pada Kanjeng Nabi, ya Muhammad, ceritakanlah kepadaku tentang Islam. Apa itu Islam? Pakola mongko jawab sapa Rasulullah utusane Allah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Kanjeng Nabi menjawab, Al-Islamu utawi Islam iku antas hada nyento nyekseni sira an ing setune kelakuan iku la ilaha ora pangeran ilallahu angin anane Allah wa anna Muhammadan lan setuhune Muhammad iku Rasulullah dadi utusane Allah. Wa tuqima lanju menengi sira utawa jenengaken sira menegakkan sira as-sholata ing salat. Wa tu'tiya lan nekani sira az-zakata ing zakat. Wa tasuma lan puasa sira Ramadana ing bulan Ramadan.
wa tahujja lan haji sira al-baita ing Ka'bah ing Baitullah in istata'ta lamun kuwasa sira ilahi maring baita apane sabilan dalani. Laki ini bertanya, ya Muhammad, ceritakan kepadaku apa itu Islam. Kemudian Rasulullah menjawab, yang dinamakan Islam itu kamu menyaksikan. Hendaknya kamu menyaksikan bahwasanya tidak ada Tuhan hanya kecuali Allah. Dan sesungguhnya Muhammad itu adalah utusan Allah. Kemudian kamu menegakkan sholat 5 waktu. Kemudian kamu menunaikan zakat. Kemudian kamu berpuasa di bulan Ramadan. Kemudian kamu melaksanakan ibadah haji di Baitullah. Itu kalau kamu mampu melaksanakannya. Kala ngendika sapa rajulun sadaqta bener sira Muhammad. Kala ngendika sapa rajulun sadaqta bener sira Muhammad. Jadi rajul ini membenarkan ketika si lelaki ini bertanya, kemudian Rasulullah menjawab dengan lengkap, dengan detail, dan si laki ini membenarkan apa yang diuraikan oleh Rasulullah. Sodakta, benar jawaban kamu itu Muhammad. Betul. Pak Haji pernah mongko gumun sapa kita. Kata Umar, semua sahabat itu ya merasa takjub, terheran-heran. Wajibna mongko gumun heran sapa kita lahu maring rajulun. Lahu maring rajulun yas'aluhu halitakon sapa rajulun hu ing Kanjeng Nabi. Wa yusaddiquhu lan beneraken sapa rajulun hu ing Kanjeng Nabi. Yas'aluhu halitakon sapa rajulun hu ing Kanjeng Nabi wa yusaddiquhu lan beneraken sapa rajulun ing Kanjeng Nabi. Jadi kata Umar, kami semua terheran-heran kepada dia, kepada laki itu. Dia nanya kepada Nabi, kemudian dia juga yang membenarkan jawaban Nabi. Jadi Umar beserta yang lainnya, sahabat-sahabat yang lainnya itu terheran-heran nanya tapi membenarkan jawabannya. Sebetulnya yang nanya itu kan nggak tahu, tapi ini justru kok membenarkan jawaban Rasulullah. Jadi seakan-akan tahu dengan jawabannya, kemudian Rasulullah menjawab sesuai apa yang diketahui, maka secara otomatis si laki ini membenarkan. Karena jawabannya si laki ini sudah mengantongi jawaban yang benar, kemudian dijawab sesuai jawabannya sudah ada dalam diri lelaki ini. Maka laki ini membenarkan jawaban dari Rasul. Dan ini sahabat Umar dan yang lainnya ini terheran-heran. Kala ngucap sapa utawa kala takon sapa
rajulun. Pakbir mongko nyeritakno sira Muhammad ni ing ingsun anil imani saking iman. Lalu si laki ini bertanya lagi, ceritakanlah kepadaku Muhammad tentang iman. Apa yang dinamakan iman? Pakbir mongko nyeritakno sira ing ingsun ni ing ingsun anil imani saking iman. Kala jawab sapa kanjeng Nabi. Antumina yen to percaya sira ngimanaken sira billahi in Allah wa malaikatihi lan malaikate Allah wa kutubihi lan pira-pira kitabe Allah wa rusulihi lan pira-pira utusane Allah wal yaumil akhiri lan dina kang akhir. Wa tumina lan nyinto percaya sira bil qadari kelawan pasten. Kelawan takdir kelawan pasten khairihi bagus-bagus qadar wa syarihi lan olone qadar. Khairihi iya baguse qadar wa syarihi lan olone qadar. Si laki-laki tadi menanya yang kedua kalinya, Muhammad, ceritakanlah kepadaku apa yang dinamakan iman. Dan Rasulullah menjawab, iman itu adalah kamu percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat Allah, kitab-kitab Allah, percaya kepada semua utusan Allah, percaya kepada hari akhir. Dan kamu juga percaya dengan adanya takdir baik ataupun takdir yang buruk. Kala ngucap sapa rajulun sodakta, bener sira Muhammad. Membenarkan yang kedua kali dari pertanyaan yang kedua ketika dijawab oleh Rasul juga membenarkan jawaban dari pertanyaan yang kedua. Seakan-akan si laki ini sudah tahu jawabannya. Kala ngendika sapa rajulun. Pakbir mongko nyeritakno sira Muhammad ni ing ingsun anil ihsani tentang ihsan utawa anil ihsani saking ihsan. Ceritakanlah Muhammad kepadaku apa yang dinamakan ihsan. Kala jawab sapa kanjeng Nabi. Antak Buddha nyento ibadah sira. Allah ing Allah. Ka'annahu kaya setuhune sira iku tarahu ningali sira hu ing Allah. Kanaka kaya setuhune sira iku tarahu ningali sira ing Allah. Hu iku dhamir ya. Fa illam takun mongko lamun ora ana sira. Fa in mongko lamun lam ora takun ana sira. Fa illam takun mongko lamun ora ana sira iku tarahu ningali sira ing Allah. Iku tarahu ningali sira ing Allah. Fa innahu mongko setuhune Allah iku yaraka ningali sapa Allah ka ing sira. Kemudian si laki ini bertanya yang ketiga kalinya, Muhammad, ceritakanlah kepadaku tentang ihsan. Apa yang dinamakan ihsan?
Kemudian Rasulullah menjawab, ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Seakan-akan engkau dalam beribadah itu melihat Allah. Dan bila kamu tidak bisa melihat Allah dalam ibadahmu, maka sesungguhnya yakinkanlah bahwasanya Allah itu melihat kamu. Itu namanya ihsan. Dalam beribadah, seakan-akan melihat Allah. Kalau tidak bisa kita merasakan melihat Allah, maka yakinlah bahwa Allah lah yang melihat kita. Qala, jawab sopo, qala dawu sopo rajulun. Nah, ini yang ketiga kalinya ini si laki ini tidak sodakta ya. Ini tidak sodakta. Karena masalah ibadah mungkin laki-laki ini tidak berpengalaman ya. Masalah ibadah laki-laki ini kurang begitu pengalaman, nggak tahu jawabannya memang. Jadi nanya ya mungkin nggak pada posisinya ya, sebagai pelaksana ya dalam beribadah, maka tidak membenarkan. Kemudian kola ngucap sopo malaikat, takon sopo rajulun. Kola takon sopo rajulun. Pakhbir mongko nyeritakno sira Muhammad ni ingsun anisahati saking kiamat. Lalu si laki ini bertanya yang keempat kalinya, Muhammad ceritakanlah kepadaku tentang kiamat, tentang datanya kiamat. Kola jawab sapa kanjeng Nabi, ma ora ono al mas'ulu utai wong kang ditakonai anha saking saah saking kiamat iku bi'lama kelawan luwih weruh minasa ili tinimbang saking wong kang takon. Lalu si laki-laki yang baru datang kemudian berada di depan persis Nabi itu tadi menanyakan yang kesekian kalinya tentang datangnya hari kiamat. Kapan datangnya hari kiamat? Muhammad ceritakanlah kepadaku. Maka Rasulullah menjawab, orang yang ditanya itu tidak lebih tahu daripada orang yang bertanya. Memang Rasulullah tidak tahu jawabannya kapan kiamat datangnya. Itu ditanya langsung oleh laki ini kapan datangnya kiamat, lalu Rasulullah menjawab, orang yang ditanya, maksudnya Rasulullah sendiri itu tidak lebih tahu ya daripada orang yang ditanya. Rasulullah sendiri tidak tahu jawabannya. Qala ngucap sapa rajulun. Lalu si laki ini bertanya yang kesekian kalinya, Akhbir moko nyeritakno sira Muhammad ni ingsun an amaratiha sang pira-pira tengere an amaratiha saking pira-pira tengere kiamat. Nah, selagi ini menanyakan ketika ditanya Rasulullah tentang datangnya kiamat, tidak tahu jawabannya dan menyerahkan jawabannya itu kepada yang nanya. Rasulullah menyerahkan jawaban kapan datangnya kiamat itu, menyerahkan jawabannya kepada yang nanya itu tadi. Kemudian si laki ini bertanya lagi, kalau begitu ceritakanlah kepada Muhammad tentang tanda-tandanya. Diminta menceritakan tentang tanda-tandanya kiamat saja. Qala jawab sapa kanjeng Nabi, antalida tanda-tanda ini
Antalida nyinto manak sopo al amatu wadon budak. Antalida nyinto manak sopo al amatu wadon budak robataha ing bendorone amat. Ing bendorone amat. Yang pertama, tanda-tanda akan datangnya kiamat itu bila seorang budak, perempuan budak melahirkan anak laki-laki yang kemudian menjadi majikannya. Seorang budak melahirkan anak laki-laki, kemudian anak laki-lakinya itu statusnya adalah bosnya. Jadi bila itu di zaman itu sudah terjadi, ya orang tua sang ibu menjadi pembantunya, kemudian anak laki-lakinya itu seperti bosnya, seperti majikannya, tinggal suruh ibunya. Itu adalah tanda-tanda kiamat. Perempuan budak melahirkan juragan, melahirkan anak laki-laki kemudian menjadi bosnya. Ibunya pembantu, si anak laki-lakinya adalah majikan. Itu adalah tanda-tanda kiamat. Itu jawaban Rasulullah. Wa antara lan nyinto ningali sira. Wa antara lan nyinto ningali sira al-hufata ing pira-pira wong kang ngodhok. Wong kang ngodhok iku wong kang biasa ora nganggo sandal. Sehari-harinya nggak pakai sepatu, nggak pakai sandal. Ngodhok, nggak pakai sepatu, nggak biasa pakai sepatu, nggak biasa nganggo sandal. Jadi itu wong miskin. Wa antara lan nyinta ningali sira al-hufata ing pira-pira wong kang ngodhok al-urata kang bangkang. Al-urata kang bangkang. Al-alata kang pekir. Ri'a asyati kang angon pira-pira wedhus. Tanda-tanda kiamat yang kedua, apabila kamu, ya ini Rasulullah mengatakan langsung kepada si laki-laki ini, karena menanyakan tentang tanda-tanda kiamat. Dijawab yang kedua, apabila kamu melihat orang-orang yang biasa tidak memakai sepatu, tidak biasa memakai sandal di setiap harinya, kemudian tidak biasa memakai baju baru, memakai baju bagus, paling-paling celana pendek, ya, nggak pernah pakai sepatu, pakai sandal, celana pendek, kaosnya kaos oblong, nggak pernah pakai baju necis, ya, dan pekir, tidak punya apa-apa, ya keseharinya itu cuman di angon, ya, angon domba, ya angon domba, bukan memiliki domba, jadi angon, punya domba kemudian angon. Ia tapawaluna hali unggul-unggulan. Hali unggul-unggulan. Sopo Ufata ya tapawaluna hali unggul-unggulan sopo Ufata wong kang ngodhok uduk melarat angon di angon wedhus unggul-unggulan sapa patak bilbulnya ni dalam bangun umyah.
Jadi apabila kamu di satu saat melihat orang-orang miskin tidak pernah pakai sandal sepatu, tidak pernah pakai baju baju seperti orang kaya, pekerjaannya cuma angon kambing, tapi mereka mampu membuat rumah tingkat, mampu membuat rumah tingkat 1, tingkat 2, tingkat, membangun rumah mewah. Pekerjaannya cuman biara, cuman angon, ya, tapi bisa mampu membangun rumah mewah. Maka itu adalah tanda-tanda kiamat. Itu kata Rasulullah. Summa intolako nuli budal sapa rajulun. Palabitu mongko meneng sapa ingsun. Malian hali zaman kang suwe. Kemudian setelah Rasulullah menjawab tentang tanda-tanda kiamat, yang terakhir jawaban Rasulullah ketika orang miskin yang cuman angon kambing, tapi mereka mampu membangun rumah-rumah mewah. Itulah tanda-tanda datangnya kiamat. Kemudian tiba-tiba lagi ini langsung bangkit, langsung keluar tanpa ngomong apa-apa, tanpa permisi. Datangnya ya tiba-tiba duduk di depan Nabi, juga pulangnya ya nggak berkata sepatah pun, kecuali berkata tanya kepada Rasulullah itu. Nah, katanya Umar, palabi itu malian, maka saya berdiam dengan masa yang lama. Berdiam, angan-angan, mikir-mikir dalam bayangan mereka itu, sopo, siapa ya? Kata Umar, Pak Nabi itu mau menang sopo isun malian hari zaman kang suwe. Jadi sepeninggal laki-laki itu bangkit berdiri langsung keluar dari masjid itu, maka Umar juga para sahabat yang lain berdiam diri. Ya, membayangkan, mengingat-ingat peristiwa yang baru terjadi di hadapannya itu dengan masa yang berapa menit lah ya. Kemudian tiba-tiba sumakola nuli ngucap sapa Kanjeng Nabi. Setelah sahabat itu berdiam diri sebentar selagi ini, kemudian Rasulullah langsung berkata, sumakola nuli ngucap nuli dawu sapa Rasulullah, ya Umar, Umar, ada dari opo tohur sira man iku sapa asailu utai wong kang takon mau. Ya Umar, Umar, ada dari opo tohur sira man iku sapa asailu utai wong kang takon mau. Umar, kamu ngerti siapa tadi yang nanya tadi? Kultu ngucap sapa ingsun kata Umar. Allah utai Allah wa rasuluhu lan utusane Allah iku a'lamu kang luweh weruh. Saya kata Umar menjawab, Allah dan Rasulnya yang tahu ya Rasul. Siapa yang nanya tadi, yang barusan datang kemudian nanya macam-macam tadi itu hanya Allah dan Rasulnya, hanya Allah dan engkau lah yang tahu. Kala ngendika sapa Kanjeng Nabi. Fa innahu mongko setuhune rajulun. Fa innahu mongko setuhune rajul laki iku Jibrilu malaikat Jibril. Fa innahu mongko setuhune rajul iku Jibrilu malaikat Jibril. Atakum kang teko sapa Jibril kum ing sira kabeh.
Atakum teka sapa Jibril kum ing sira kabeh yu'allimukum hali meruhaken utawa hali mulang yu'allimukum hali meruhaken ngajarkan yu'allimukum hali meruhaken sapa Jibril kum ing sira kabeh dinakum ing agama nira kabeh. Kata Rasul orang tadi itu adalah malaikat Jibril. Dia mendatangi kalian untuk mengajarkan kalian tentang agama kalian. Jadi malaikat Jibril datang untuk mengajarkan agama kepada sahabat melalui satu dialog tanya jawab antara malaikat Jibril dengan Rasulullah. Nah, dari jawaban Rasulullah itulah hakikatnya adalah pengajaran yang diberikan oleh malaikat Jibril di hadapan para sahabat. Makanya malaikat Jibril itu sodakta. Benar kamu Muhammad, benar kamu Muhammad. Rawahu nyeritakan hadis sahabat Muslimun Imam Muslim. Wa mana talitul amatu robataha utai maknone talitul amatu robataha kalimah atau susunan kalam talitul amatu robataha talitu mana sopol amatu wadon budak robataha majikane ing bendorone amat hai sayyidataha tegese bendoro wadon bendorone wadon wa manahu taimanone lapa talitul amatu robbataha iku antak turo nyinto akeh apa asarori piro-piro boyongan. Artinya perempuan yang ditangkap dalam peperangan, perempuan yang ditahan, perempuan yang ditangkap kemudian dijadikan budak, lalu melahirkan seorang anak. Nah, anaknya itu ya kelak menjadi majikannya, menjadi juraganya, baik yang dilahirkan itu perempuan maupun yang dilahirkan itu laki-laki. Ya, pokoknya yang dilahirkan itu kelak menjadi majikan si perempuan yang menjadi tahanan boyongan tangkapan ini ya. Kemudian beristri atau jadikan budak, kemudian melahirkan anak dan anak-anaknya menjadi juraganya, menjadi majikannya. Hatta talita, jadi perempuan saraya banyak sekali tahanan-tahanan perempuan di zaman dulu itu ya. Jadi kala perang, kemudian perempuan itu diambil, kemudian jadikan budak, jadikan istri dan lain sebagainya. Itu kan? Menjadi perempuan tangkapan, tahanan hatta talita hingga menak sopo al-ahmatu wadon budak asuriyatu kang ditahan. Asuriyatu kang ditangkap bintan ing anak wadon. Bisa yidatiha kelawan
Gustine amat. Kelawan Gustine amat. Makna yang lebih jelas, si perempuan ini, perempuan tahanan, perempuan tangkepan, ini kemudian diambillah oleh seorang prajurit atau seorang tentara atau seorang siapapun lah yang pihak menang, kemudian dijadikan istri atau gundik atau apa selir, apa sekedar budak, kemudian ya disetubuhi karena memang halal ya, berjima kepada budak perempuan tahanan tangkapan, kemudian dijadikan budak, maka itu halal disetubuhi, kemudian melahirkan seorang perempuan. Nah, tentunya perempuan yang dilahirkan dari majikan ini tentunya ya bukan menjadi budak ya. Statusnya anak majikan, bukan anak ikut ke ibunya, ya kan? Jadi anak yang dilahirkan dari perempuan budak, dari penguasa misalkan, kemudian punya anak perempuan, ya statusnya ikut kepada bapaknya, ya kan? Sementara ibunya tetap budak, ya. Di mata anaknya ini tetap budak. Di mata anaknya ini tetap budak, bukan ibu. Di mata anaknya ini tetap budak. Nah, ini bila terjadi seperti itu, maka akan dekatlah hari kiamat. Ya, kasihan ya, melahirkan anak perempuan, kemudian statusnya ikut kepada bapaknya yang orang penguasa, kemudian melihat di depan anaknya sendiri, ya ibunya ini sebagai tetap budak. Wa bintu Saidi utawi lapat bintu Saidi anak wadone majikan. Iku bimakna Saidi dalam makna Gusti atau bendoro. Bendoro itu majikan lah. Jadi diambil oleh seorang lelaki, ya laki inilah statusnya majikan ya. Majikan dari perempuan budak yang hasil tahanan itu. Wakilan yang diucapkan ghairu zalika. Wakilan yang diucapkan opo ghairu zalika. Liyane mengkono-mengkono antak suro saroni. Antak suro. Wakilan dan ucapakan opo ghairu zalika. Liyane mengkono-mengkono wadon tangkepan. Atau walaupun nggak sebagai perempuan tahanan, tapi perempuan-perempuan di lokal, perempuan-perempuan lokal, misalnya dalam kampung itu biasa tradisi budak yang kemudian dibeli oleh orang kaya, statusnya budak dalam satu kampung itu kan, dulu itu Mekah itu perbudakan luar biasa. Tidak mesti perempuan boyongan tak kepan kalah perang, bukan. Tapi ya selain itu, dalam satu kampung ada perempuan yang miskin, kemudian dijual oleh orang tuanya. Perempuan ini dijual kepada orang kaya, kemudian statusnya menjadi budak. Kemudian ya, berhubungan dengan majikan itu melahirkan seorang anak. Anaknya ini ya ikut kepada bapaknya, menganggap ibunya tadi yang dijual oleh kakeknya tadi itu di depan anaknya sebagai budak. Wal alatu tai makna alatu. Wal alatu tai makna alatu iku al fuqara pira-pira wong fakir. Alatu utai maknane lapat alatu iku bimana fuqara'u pira-pira fakir. Wa qalu utail dawe Umar malian lapat malian ai zamanan tegesi zaman mongso tawilan kang suwe. Jadi berdiam diri
berdiam dengan masa yang agak lama, merenung, memikirkan, takjub, keheran-heranan. Wakulu tay pengucapi Umar mane lapat malian Aisyah menentukan zaman tawilan kang suwi wakana la ana apa zalika mengkoni mengkono zamanan iku salasan telung dino wakana la ana apa zalika mengkono zaman iku salasan telung dino. Jadi ada kaul yang lain mengatakan setelah 3 hari berlalu, ya kan? Setelah 3 hari berlalu, kemudian Rasulullah menceritakan 3 hari yang lalu, menceritakan Umar siapa 3 hari yang lalu yang datang. Ya. Hanya Allah dan Rasulullah yang tahu. Muhammad, ya Rasul, ketahuilah bahwa dia yang datang 3 hari yang lalu itu malaikat Jibril. Di zaman tawilan ini diartikan wakana dalika salasan 3 hari yang lalu. Wallahualam bishawab. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad